Perjalanan timnas Indonesia dalam dunia sepak bola telah melalui banyak liku-liku. Dari kegagalan demi kegagalan, hingga akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dalam beberapa tahun terakhir. Dari sisi prestasi, Indonesia memiliki perjalanan yang penuh dengan pasang surut. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada optimisme baru yang bermunculan berkat usaha yang tiada henti untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tertinggi. Video ini akan membahas perjalanan timnas Indonesia dari masa kegelapan hingga kebangkitan yang kita saksikan sekarang. Cinta bangsa ini pada sepak bola amatlah dalam, tapi kinerja pengurus PSSI nyaris selalu buram. Dari sang ketua yang memimpin dari kejauhan hingga nama lama yang menjabat sampai karatan. Hampir tidak ada terang dalam sepak bola kita, gelap dan kelam terus saja membayangi tanpa jeda. Pada tahun 2008, Indonesia mulai mengalami kemunduran di dunia sepak bola. Piala Asia 2007 menjadi penampilan terbaik sebelum era kegelapan yang penuh dengan mafia-mafia dalam sepak bola Indonesia. Namun, setelah itu perjalanan sepak bola hanyalah seperti ampas yang terbuang begitu saja, bagaikan mainan oleh para mafia-mafia yang berdiri di bawah naungan Federasi Sepak Bola Indonesia. Keadaan semakin memburuk ketika pada tahun 2010, Indonesia mengalami konflik internal yang memunculkan dualisme kompetisi. Terjadi perpecahan antara kompetisi yang dikelola oleh PSSI dan kompetisi yang digagas oleh pihak lain, yang mengakibatkan kerancuan dalam pengelolaan sepak bola domestik. Timnas Indonesia pun mulai merasakan dampak negatif dari konflik ini. Akibatnya, masyarakat sepak bola Indonesia dihadapkan pada dua liga yang berjalan bersamaan, membuat persaingan antar klub-klub semakin rumit dan kompetisi sepak bola Indonesia semakin terfragmentasi. Piala AFF 2010, Indonesia kembali menunjukkan potensi dengan mencapai final, namun gagal meraih gelar setelah kalah dari Malaysia. The players have regained some confidence after receiving strong support. A chance here for Malaysia. Can they pull the trigger? They do! And that's an incredible goal! Meskipun tampil impresif di babak penyisihan, kekalahan ini mengidentifikasi adanya masalah dalam konsistensi permainan dan mentalitas juara. Kembali ke masalah teknis tadi, banyak kan yang selalu melihat video-video YouTube. Step of this game. Well, he's kept the ball in. And it's just the opening goal! Pada tahun 2011, PSSI mengalami krisis kepemimpinan yang membuat sepak bola Indonesia semakin tidak stabil. Indonesia gagal total di kualifikasi Piala Dunia 2014 dan berbagai turnamen internasional lainnya. Pada 2013, masalah internal PSSI dan kebijakan yang kurang mendukung menghambat pengembangan timnas Indonesia, ditambah dengan keputusan kontroversial terkait pemilihan pelatih. Timnas Indonesia tidak bisa bersaing di level Asia. Di kualifikasi Piala Asia 2015, Indonesia gagal total dan tidak lolos ke turnamen tersebut. Menggantikan Jackson F. Tiago. Riedel dikontrak selama 3 tahun dengan target harus membawa Indonesia juara Piala AFF 2014.
pada tahun 2014, Indonesia kembali dilanda masalah serius dengan pemecatan pelatih Alfred Riedel sebagai pelatih timnas. Pada tahun ini, konflik internal semakin memuncak dengan PSSI yang tak mampu menyelesaikan permasalahan dualisme kompetisi ini. Pada 30 Mei 2015, Indonesia mendapatkan sanksi dari FIFA yang melarang timnas Indonesia berkompetisi di kancah internasional. Ini merupakan pukulan telak bagi sepak bola Indonesia, karena timnas harus terhenti untuk sementara waktu. Pada tahun 2017, menandai dimulainya era baru bagi timnas Indonesia. Setelah sanksi FIFA dicabut, PSSI kemudian mendatangkan Luis Milla, pelatih asal Spanyol yang sudah berpengalaman menangani sepak bola Eropa. Dengan Luis Milla di kursi pelatih, timnas Indonesia mulai meraih kembali kepercayaan diri dan stabilitas yang sempat hilang. Pada 2017, Indonesia mulai merangkak naik dengan penampilan yang semakin solid di kualifikasi Piala Dunia 2018. Meski akhirnya gagal lolos, namun Indonesia mulai memperoleh hasil yang lebih positif dan menggambarkan perubahan dalam gaya permainan timnas yang lebih terorganisir dan memiliki semangat juang yang tinggi. Pada Agustus 2018, Indonesia harus mengucapkan selamat tinggal pada Luis Milla yang mengundurkan diri setelah masa jabatannya yang cukup baik. Meskipun belum menghasilkan gelar, Luis Milla berhasil membawa Indonesia lebih dekat ke permainan modern dan lebih berorientasi pada pengembangan pemain muda. Namun, kegagalan di AFF 2018 menjadi salah satu alasan utama perpisahan ini. Simon McManamy dari Skotlandia kemudian ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Desember 2018. Di bawah pelatih tersebut, timnas Indonesia tampil kurang maksimal dalam kualifikasi Piala Dunia 2022. Indonesia hanya meraih beberapa hasil imbang dan kalah, yang akhirnya menyebabkan pelatih tersebut dipecat pada tanggal 30 November 2019. Pada Desember 2019, setelah pemecatan Simon McManamy, PSSI memanggil Sintayong untuk menangani timnas Indonesia. Dengan pengalaman internasional yang mumpuni, Sintayong memperkenalkan filosofi permainan yang lebih baik dan disiplin. Fokus utamanya adalah peningkatan fisik, taktik, serta pengembangan pemain muda. Pada tahun 2020, meskipun Indonesia belum berhasil mengubah hasil secara signifikan di kualifikasi Piala Dunia 2022, tampak bahwa timnas Indonesia mulai menunjukkan peningkatan dalam kualitas permainan dan semangat bertanding. Meskipun masih banyak kekurangan, perubahan positif mulai terlihat. Pada Piala AFF 2020, Indonesia tampil sangat impresif di bawah asuhan Sintayong. Meskipun akhirnya harus puas menjadi runner-up setelah kalah di final dari Thailand, Indonesia menunjukkan kualitas permainan yang jauh lebih baik dengan beberapa pemain muda seperti Witan Sulaiman yang mencuri perhatian. Hasil ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia kini mampu bersaing di level Asia Tenggara, bahkan melawan tim-tim kuat seperti Thailand. Pada kualifikasi Piala Asia 2023, Indonesia mengalami beberapa hasil positif, termasuk kemenangan melawan Nepal dengan skor 7-0.
Indonesia juga menunjukkan performa yang solid melawan tim-tim besar seperti Kuwait. Salah satu pencapaian terbesar Indonesia datang dari timnas U22 yang berhasil merebut medali emas SEA Games 2023 di Kamboja. Indonesia mengalahkan Thailand dengan skor 5-2 di final, menunjukkan bahwa timnas muda Indonesia memiliki potensi besar untuk masa depan. Keberhasilan ini juga menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia sedang mengalami kebangkitan setelah bertahun-tahun mengalami kesulitan. Di bawah kepelatihan Sintayong, Indonesia semakin menunjukkan performa yang solid di kualifikasi internasional dan mulai menembus level yang lebih tinggi di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan pemain-pemain muda berbakat dan filosofi permainan yang semakin matang, Indonesia mulai diperhitungkan sebagai tim yang bisa bersaing di level Asia. Dalam 6 pertandingan kualifikasi round 3 zona Asia, Sintayong berhasil membawa timnas Indonesia di peringkat ketiga dan masih sangat berpotensi untuk lolos ke Piala Dunia. Meskipun penampilan timnas luar biasa, Sintayong justru dipecat pada 2024 setelah beberapa tahun membawa timnas Indonesia ke arah yang lebih baik. Sintayong akhirnya diputuskan untuk dipecat oleh PSSI. Keputusan ini memicu reaksi yang sangat emosional, tidak hanya dari pemain dan staf pelatih, tetapi juga dari supporter dan masyarakat Indonesia. Sintayong dianggap sebagai sosok yang telah membawa perubahan signifikan dalam gaya permainan timnas Indonesia. Ia memperkenalkan taktik yang lebih modern dan disiplin, meningkatkan kualitas permainan tim, serta memberi kesempatan kepada pemain muda berbakat untuk berkembang. Sehingga kalau saya menilai, dia adalah orang yang datang ke Indonesia dengan CV yang paling hebat. Dia mampu membawa sepak bola Indonesia ke sebuah level yang saya tidak pernah lihat satupun pelatih membawa sampai saat ini. Sintayong kemudian digantikan oleh Patrick Kluivert. Lantas, apa yang akan dilakukan Patrick Kluivert bersama timnas? Apakah ia bisa membawa timnas ke Piala Dunia yang hanya tinggal sedikit lagi? Atau justru menenggelamkan harapan jutaan masyarakat Indonesia? Mari kita lihat bagaimana perjalanan timnas selanjutnya. Perjalanan panjang timnas Indonesia dari kegelapan hingga kebangkitan saat ini penuh dengan tantangan dan perjuangan. Indonesia telah melalui banyak periode sulit, termasuk kegagalan dalam kompetisi internasional, krisis di dalam tubuh PSSI. Namun berkat perjuangan tanpa henti, perbaikan manajerial, serta kedatangan pelatih berpengalaman seperti Sintayong, Indonesia kini membuktikan diri sebagai tim yang patut diperhitungkan di level Asia. Dengan generasi muda yang berbakat dan semangat juang yang semakin tinggi, timnas Indonesia memiliki masa depan yang cerah.